Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, akhirnya kita sudah sampai di materi terakhir, bab terakhir di sejarah Indonesia. Nah, bab 4 ini mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Selain dari kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, bab ini juga mempelajari tentang teori masuknya agama Islam ke Indonesia, terus nanti saluran-saluran Islamisasi. Terus kita akan membahas sedikit tentang Wali Songo juga, biar kalian kenal siapa tuh Wali Songo dan apa peran dari masing-masing Wali Songo tersebut. Oke, kita masuk dulu ke teori masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia. Yang pertama itu teori Gujarat. Menurut teori Gujarat ini, agama Islam yang ada di Indonesia berasal dari Gujarat, India. Buktinya adanya batu nisan Malik al-Saleh. Ini merupakan Sultan Samudra Pasai. Terus yang kedua ada teori Mekah. Berdasarkan teori Mekah bahwa pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7. Dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya yaitu adanya permukiman Islam pada tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Nah, teori yang ketiga yaitu teori Persia. Menurut teori Persia, agama Islam dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad 13. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara di Bengkulu dan Sumatera Barat, yaitu yang dikenal dengan Tabuik. Nah, ini jalur-jalur penyebaran agama Islam di Indonesia atau saluran Islamisasinya. Yang pertama itu melalui perdagangan. Jadi para pedagang Islam yang menjalin kontak dengan para adipati wilayah pesisir dan perlahan-lahan masuk ke lingkaran pusat istana. Terus yang kedua itu melalui perkawinan. Para pedagang Muslim menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan, adipati, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Yang ketiga itu melalui saluran pendidikan, yaitu oleh para ulama dan mubalik menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Yang keempat ini tasawuf. Tasawuf itu merupakan sebuah ajaran. Ajaran ini mudah berkembang terutama di Jawa karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi agama Hindu. Tasawuf ini merupakan campuran sinkretisme antara sedikit ajaran Islam dengan agama Hindu. Terus yang kelima ini melalui dakwah. Melalui dakwah itu penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Nah, ini yang akan kita pelajari nih. Saluran Islamisasi melalui dakwah ini ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah yang disebut Wali Songo. Oke, kita masuk berkenalan dengan wali yang pertama, yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik datang ke Tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi. Kedatangannya dianggap sebagai permulaan masuknya Islam di Jawa. Terus yang kedua, Sunan Gunung Jati, dikenal juga dengan nama Syarif Hidayatullah atau Faletehan. Tapi sebenarnya mah ini merupakan individu yang berbeda antara Syarif Hidayatullah dan Faletehan. Beliau berjasa menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Ia kemudian menjadi Panglima Angkatan Perang yang bertugas menguasai Sunda Kelapa dan Cirebon. Terus yang ketiga itu Sunan Ampel. Sunan yang lahir pada tahun 1401 Masehi dengan nama asli Raden Rahmat, merupakan pendiri pesantren Ampel Denta yang berada di Surabaya dan juga salah seorang pemrakarsa pembangunan Masjid Demak. Yang keempat itu Sunan Giri. Sunan yang bernama asli Raden Paku ini adalah seorang santri Sunan Ampel yang mendirikan pesantren Giri. Ia juga dikenal sebagai seniman yang menciptakan gending Jawa, Asmaradana, dan Pucung. Yang kelima itu Sunan Bonang. Sunan dengan nama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim merupakan seorang seniman yang menciptakan gending Jawa, Bonang, dan Durma. Terus yang keenam itu Sunan Kudus. Nama aslinya itu Raden Ja'far Syadik. Sunan Kudus banyak berguru pada Sunan Kalijaga. Ia sangat toleran terhadap budaya setempat, terlihat dari arsitektur Masjid Kudus. Yang ketujuh itu Sunan Kalijaga. Nama aslinya itu Raden Syahid. Dalam menyebarkan agama Islam yang memanfaatkan media wayang.
yang sudah sangat dikenal masyarakat sejak masa Praksara hingga masuknya Hindu-Buddha. Terus selanjutnya yang ke-8 itu Sunan Muria. Sunan ini merupakan putra dari Sunan Kalijaga dengan nama aslinya. Sunan Muria ini nama aslinya yaitu Raden Umar Said. Beliau itu putra dari Sunan Kalijaga. Sunan Muria tinggal di kaki Gunung Muria, Jawa Tengah. Salah satu hasil dakwanya lewat seni adalah tembang sinom dan kinanti. Yang ke-9 yaitu Sunan Derajat. Sunan dengan nama Maunat Sarifuddin ini menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur. Ia dikenal berjiwa sosial karena sangat peduli terhadap kaum miskin dan duafa. Ia menciptakan gending Jawa dan pangkur. Itulah ke-9 tokoh, 9 sunan yang telah mendakwahkan Islam khususnya di Pulau Jawa. Nah, ini salah satu dari saluran islamisasi juga tadi. Ya, kalau yang saluran islamisasi yang kelima itu melalui dakwah, yang melalui Sunan Kalijaga. Nah, ini saluran islamisasi yang ke-6 yaitu melalui kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian seperti wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, gamelan yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak hilang tetapi berakulturasi. Jadi para sunan itu dia mencampurkan, mengkolaborasikan kesenian-kesenian yang telah ada di masyarakat dengan kesenian Islam. Nah, ini contohnya. Ini merupakan alat kesenian, alat musik yang dikenal dengan bonang. Bonang adalah sederetan gong kecil yang menjadi salah satu instrumen penting dalam gamelan. Oke, setelah kita mempelajari tentang teori masuknya Islam ke Indonesia, terus saluran islamisasi, kita masuk ke dalam kerajaan yang bercorak Islam. Nah, kalau kerajaan bercorak Islam, itu dikenalnya dan disebut dengan Kesultanan. Kita mulai dengan Kesultanan Samudra Pasai. Samudra Pasai atau Samudra Darussalam adalah kerajaan pertama di Nusantara yang menganut agama Islam. Ini letaknya di pantai utara Sumatera, yaitu di Aceh, dekat Perlak, Malaysia. Kesultanan ini didirikan oleh Meroh Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1267. Kesultanan ini mencapai masa keemasan pada masa Mahmud Malik Az-Zahir yang memerintah pada 1326 sampai 1345. Aktivitas perdagangan di Pasai berkembang sangat pesat. Pasai menjelma menjadi pusat perdagangan internasional. Kesultanan Samudra Pasai itu runtuh setelah ditaklukkan oleh bangsa Portugis pada tahun 1521. Pada tahun 1524, wilayah Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Nah, ini yang kedua, Kesultanan Aceh, nyambung dari Samudra Pasai. Kesultanan Aceh itu berdiri dari tahun 1507 sampai 1903, lumayan lama. Letaknya di Aceh Rayuk, sekarang Aceh Besar, yang didirikan oleh Ali Mugyat Shah tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan Mugyat Shah. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang bertata dari tahun 1607 sampai 1636, Aceh mencapai puncak kejayaan dengan wilayah kekuasaannya meluas dari Delhi sampai ke Semenanjung Malaya. Sepeninggal Iskandar Sani, Aceh mengalami kemunduran. Nah, ini faktor utamanya. Faktor utamanya itu makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai jatuhnya Minangkabau, Siak, Tapanuli, dan Mandailing, Delhi, serta Bengkulu ke tangan Belanda. Yang ketiga, itu Kesultanan Demak yang berdiri dari tahun 1500 sampai 1568. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah di Bintara. Ini wilayah pesisir utara Jawa Tengah. Raja-raja terkenalnya, beberapa rajanya yaitu Raden Patah yang berkuasa dari tahun 1500 sampai 1518. Terus yang kedua Pati Unus yang berkuasa dari tahun 1518 sampai 1521. Terus Sultan Trenggono dari tahun 1521 sampai 1546. Dan yang terakhir itu Jaka Tingkir
atau yang dikenal dengan Sultan Hadiwijaya. Pada masa Sultan Trenggana, yang memerintah dari tahun 1521 sampai 1546, Demak sangat pesat. Jadi dia berkembang pesat. Wilayah kekuasaannya meluas sampai ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Terus pada saat kekuasaan Jawa Tinggir atau Hadiwijaya, pada saat beliau menjadi Sultan Demak pada tahun 1568, Jaka Tingkir memindahkan ibu kota dari Demak ke Pajang. Sepeninggal Joko Tingkir terjadi perbuatan kekuasaan yang menyebabkan berakhirnya Kesultanan Demak. Nah, ini salah satu peninggalan dari Kesultanan Demak. Nah, adapun ciri khas dari masyarakat Demak yaitu menjalankan kehidupannya dengan berpedoman pada ajaran agama Islam. Kaum ulama termasuk Wali Songo menempati posisi terhormat berperan sebagai penasihat raja, dan kerajaan Demak termasuk kerajaan agraris dengan hasil utamanya yaitu beras sekaligus kerajaan maritim karena aktif dalam kegiatan pelayaran perdagangan antar daerah. Ini salah satu warisan dari Kesultanan Demak yaitu Masjid Agung Demak. Ini masjid dulu yang pertama. Habis dari kerajaan Demak masuk ke Kesultanan Mataram yang berdiri pada tahun 1586 sampai 1755. Kesultanan Mataram itu terletak di Kota Gede, sebelah timur Yogyakarta. Pendirinya yaitu Ki Ageng Pemanahan. Ini peta kekuasaannya. Di bawah pemerintahan Sultan Agung tahun 1613, Mataram mencapai puncak kejayaan. Pada tahun 1615, Sultan Agung memulai ekspansinya, yaitu penaklukan ke wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Nah, ini penaklukan ini baru berakhir pada tahun 1625 setelah hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram, kecuali Banten, Cirebon, Blambangan, dan Batavia yang masih dikuasai oleh Belanda. Nah, pada masa pemerintahan Pakubuwono III, wilayah Mataram dibagi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada 13 Februari 1755. Nah, ini dengan beberapa rajanya, yaitu Ki Ageng Pemanahan, Raden Mas Jolang, tahun 1601 sampai 1613, terus Sultan Agung Hanyokrokusumo, dan Sultan Amangkurat I, yang bertakhta dari tahun 1645 sampai 1677. Struktur masyarakatnya terdiri atas kelompok keluarga raja, yaitu kaum bangsawan, golongan elit, golongan non-elit, golongan hamba sahaya. Sedangkan struktur wilayah kerajaan Mataram sendiri itu dibagi tiga. Yang pertama Nagari Ngayogyakarta, yang kedua Nagara Agung, dan yang ketiga Mancanegara. Nah, komoditas utama dari kerajaan Mataram ini yaitu beras, gula, kapas, kelapa, dan palwijaya. Ini gambar wilayah kekuasaan dari Kesultanan Mataram dan pembagian wilayah Kesultanan Mataram sebelum Perjanjian Giyanti. Ini ya. Nah, setelah Perjanjian Giyanti, ini yang bawah. Jadi wilayah Kesultanan Mataram berdasarkan Perjanjian Giyanti itu dibagi dua menjadi wilayah Ngayogyakarta dan yang kedua itu Surakarta, Kasunanan Surakarta. Pada tanggal 13 Februari 1755 diadakan Perjanjian Giyanti yang berada di Karanganyar, Jawa Tengah, maka berakhirlah era Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah. Pada tahun 1757 ditandatangani Perjanjian Salatiga. Kesultanan Mataram dipecah lagi menjadi tiga, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Mangkunegaran. Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dipecah lagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Jadi dari satu Mataram dipecah-pecah lagi. Dipecah menjadi dua, Yogyakarta, Surakarta. Habis dibagi dua, dipecah lagi menjadi tiga. Jadi ditambah Mangkunegaraan. Nah, setelah dipecah menjadi tiga, yaitu Yogyakarta, Surakarta, dan Mangkunegaraan, Kesultanan Yogyakarta dipecah lagi menjadi dua,
yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Jadi ya kalau di total itu Mataram tuh dipecah menjadi 5 bagian. Terus selanjutnya Kesultanan Banten yang berdiri dari tahun 1526 sampai 1813. Ini letaknya di Banten Girang, sebelah barat kota Serang sekarang, kota Serang Banten ya. Ini beberapa raja terkenalnya yaitu Maulana Hasanuddin yang berkuasa dari tahun 1552 sampai 1570. Terus yang kedua Maulana Yusuf yang berkuasa dari tahun 1570 sampai 1580. Terus yang ketiga Maulana Muhammad dari tahun 1580 sampai 1596. Terus Sultan Abu Malfakir Mahmud Abdul Qadir yang berkuasa dari tahun 1596 sampai 1651 Masehi. Terus yang kelima Sultan Ageng Tirtayasa. Nah ini sultan yang sangat terkenal dari Banten yang berkuasa dari tahun 1651 sampai 1682. Dan yang ke-6 itu Sultan Haji yang berkuasa dari tahun 1671 sampai 1686. Kalau dilihat dari periodisasi tahun berkuasanya, ini seperti bersinggungan nih antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji. Yaitu kalau Sultan Ageng Tirtayasa itu 1651 sampai 1682, tetapi di satu sisi ternyata Sultan Haji juga berkuasa itu tahun 1671 sampai 1686. Ada apa itu? Nah, itu lebih detailnya kalian pelajarin di buku paket. Di situ sudah dijelaskan semua. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah tahun 1651 sampai 1692, Banten mengalami masa kejayaan. Sebagai Kesultanan Maritim, Banten semakin mengandalkan dan mengembangkan perdagangan. Kesultanan Banten resmi dihapuskan pada tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles. Ini salah satu peninggalan dari Kesultanan Banten. Banten sebagai pusat perdagangan internasional, terutama sejak Malaka dikuasai Portugis. Masyarakat Banten sendiri itu terkenal sangat ramah dan terbuka terhadap para pedagang asing. Nah, masyarakat Banten itu mata pencahariannya atau komoditas utamanya, khususnya di komoditas ekspor utama, yaitu lada dan beras. Di satu sisi juga pengekspor lada dan beras terbesar, tetapi di Kesultanan Banten juga itu memiliki pendukung lain, sehingga Kesultanan Banten itu menjadi kesultanan yang sangat besar dan kuat, yaitu kaum ulama. Nah, pada masa Kesultanan Banten, kaum ulama mempunyai posisi yang sangat penting dalam masyarakat dan pemerintahan. Bukan hanya sebagai alim ulama pemimpin agama, tetapi sebagai penasehat dari sultan juga. Bahkan kaum ulama ini pun itu merupakan panglima perang dalam jihad melawan para penjajah seperti Belanda sama Inggris. Nah, setelah sepeninggal Sultan Ageng Tirtayasa itu terjadi konflik internal. Jadi konflik internal yang terjadi antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya yang bernama Sultan Haji. Nah, tadi disebutkan tuh yang kok sama tahunnya itu hampir bersinggungan. Itu konflik tersebut terjadi karena intervensi VOC. Sultan Ageng Tirtayasa itu yang mempertahankan kedaulatan Kesultanan Banten, tetapi karena Sultan Haji itu pingin berkuasa banget di Kesultanan Banten, sehingga dia bekerja sama dengan VOC, dan VOC pun karena pingin menguasai Banten, maka dia bekerja sama VOC dengan Sultan Haji itu menjalin hubungan dengan bekerja sama untuk menggulingkan Sultan Ageng. Dan hal ini telah membuat Sultan Ageng kecewa. Pada 14 Maret 1683, Sultan Ageng tertangkap lalu ditahan di Batavia. Kesultanan Goa Talo. Nah, dari Pulau Jawa terus
mepet-mepet timur. Nah, kita langsung ke kesultanan yang berada di wilayah Sulawesi. Nah, ini disebut dengan Kesultanan Goa Talo yang pusat pemerintahannya berada di Makassar. Ini beberapa raja terkenalnya, yaitu Tumaparisi Kalona menjadi raja pertama kerajaan Goa Talo. Terus Raja Goa Talo pertama yang memeluk Islam adalah Mangarangi Daeng Mandrabia yang berkuasa dari tahun 1593 sampai 1639 Masehi yang bergelar Sultan Alauddin. Kerajaan Goa Talo mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang berkuasa pada tahun 1653 sampai 1669. Terjadi Perang Makassar itu pada tahun 1666 sampai 1669 yang membuat Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya, yaitu yang ditandatangani dan disepakati pada tanggal 18 November 1667 antara Sultan Hasanuddin yang berkuasa di Kesultanan Goa Talo dengan VOC. Nah, setelah ditandatanganinya perjanjian Bongaya ini, maka otomatis VOC berkuasa penuh atas kerajaan Makassar setelah menghancurkan perlawanan Mapasomba juga. Jadi udah mah Sultan Hasanuddin itu melakukan perjanjian Bongaya, terus perlawanan rakyatnya pun itu selesai. Nah, ini yang terakhir nih, perlawanan dari rakyat Kesultanan Goa Talo atau Kesultanan Makassar, yaitu yang dipimpin oleh Mapasomba. Nah, ini merupakan gambar Sultan Hasanuddin, Sultan Goa ke-16 yang berada di Prangko, Indonesia pada tahun 2006. Kaum ulama dan kaum bangsawan memiliki peran penting dalam masyarakat pada Kesultanan Goa Talo. Masyarakat Goa Talo mengenal pelapisan sosial, yakni anak karung atau karaeng, tomaradeka, dan ata. Dalam mengatur perdagangannya, kerajaan Goa Talo mempunyai hukum niaga, yaitu Ade Aloping Loping Bicarana Pabahai Ie. Barang dagang utama kerajaan Goa Talo adalah rempah-rempah, cendana, cangkang penyu maksudnya, cangkang penyu, dan beras. Nah, setelah Kesultanan Goa Talo, muncul juga Kesultanan Ternate dan Tidore. Nah, ini Kesultanan Ternate Tidore ini berada di Kepulauan Maluku, Ambon. Ini yang Ternate itu di Pulau Gapi. Ini merupakan Kepulauan Maluku. Beberapa raja yang terkenalnya yaitu Bab Masur Malamo yang berkuasa dari tahun 1257 sampai 1272. Terus yang kedua Sultan Zainal Abidin yang berkuasa pada tahun 1486 sampai 1500 dan Sultan Baabullah yang berkuasa dari tahun 1570 sampai 1538. Untuk menjaga kepentingan dagangnya, kerajaan Ternate membangun persekutuan yang disebut U5. Ini persekutuan 5 saudara, terdiri atas Bacan, Obi, Seram, Ambon, dan Ternate, dengan Ternate sebagai pemimpinnya. Kerajaan Ternate dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Sampai hari ini sebenarnya mah, daerah Ternate itu merupakan daerah penghasil rempah-rempah. Nah, sehingga pada tahun 1603, Portugis dan Spanyol itu masuk kembali ke Maluku untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Ternate akhirnya meminta bantuan VOC. Nah, ini sebenarnya hanya sebagai akal bulu saja gitu. Yang penting mah Portugis sama Spanyol dapat diusir dari Maluku. Nah, ini strategi yang sangat jitu. Ternyata Ternate meminta bantuan VOC, terus berhasil mengusir Portugis dan Spanyol. Nah, di akhirnya VOC juga dapat diperangi oleh Kesultanan Ternate. Terus Kesultanan Tidore ini merupakan kesultanan yang terletak di Tidore, Maluku Utara dengan pusat kerajaan berada di daerah Gamtina. Lokasi ibu kotanya yaitu awalnya di Tidore, terus dipindahkan ke Rum Tidore Utara yang diapit Tanjung Mofugogo dan Pulau Maitara. Ini merupakan
lokasi yang sangat strategis dan sangat aman sehingga dipindahkan ke wilayah ini. Beberapa raja yang terkenal dari Kesultanan Tidore yaitu Cirliati, ini merupakan Sultan Jamaluddin yang berkuasa dari tahun 1495 sampai 1512. Terus yang kedua Sultan Mansur yang berkuasa pada tahun 1521 dan Sultan Nuku yang berkuasa dari tahun 1738 sampai 1805. Pemimpin kerajaan di Tidore itu dipilih berdasarkan usulan dari perwakilan 4 marga besar atau Volaraha. Nah, kerajaan Tidore menjalin persekutuan Ulisiwa yang terdiri dari Makian, Jailolo, Halmahera, Pulau Raja Ampat, Kai, dan Papua dengan Tidore sebagai pemimpinnya. Nah, selain itu, penduduk Tidore juga merupakan penganut Islam yang taat menjalankan ibadahnya. Dia sangat taat gitu. Sehingga penduduk Tidore itu sulit untuk ditaklukkan oleh VOC Belanda. Masyarakat Tidore memiliki bahasa daerah yang disebut dengan bahasa Tidore. Dan bahasa ini masih ada sampai hari ini dan masih digunakan dalam keseharian oleh penduduk Ternate Tidore. Oke, ini terakhir nih, materi terakhir. Dan sudah selesai di ujung bab 4. Mudah-mudahan penjelasan Bapak dari bab 1 sampai bab terakhir ini, bab 4, meskipun melalui online daring seperti ini, kalian dapat mengambil intisari dan memahami apa yang Bapak jelaskan. Bapak mohon maaf karena banyak kesalahan. Yang salah itu datangnya dari Bapak, dan kalau kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, begitu saja. Bapak tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.